adalah peristiwa kesombongan yang terdahsyat, dimulai dari Perjanjian Lama. Di situ ada orang-orang yang merasa diri hebat, orang-orang yang sangat sombong. Siapa mereka? Mereka adalah keturunan Nabi Nuh. Mereka membangun menara Babel. Kalau kita perhatikan Kejadian pasal 11 dari mulai ayat 1 sampai 9, setelah air bah itu terjadi, maka sebenarnya Allah memerintahkan kepada umat manusia itu, bertambahlah banyak kalian. Untuk apa? Untuk memenuhi seluruh bumi ini. Perhatikan Kejadian pasal 9 ayat 1. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia justru melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Juga mereka berkata dalam Kejadian pasal 11 ayat 4, saya bacakan buat kita, dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Allah ingin manusia itu bersatu. Mereka diberikan bahasa yang sama supaya mereka kompak. Mereka bisa mengerti satu dengan yang lain. Tapi apa yang mereka lakukan? Allah minta mereka tempatkan, penuhi bumi. Tapi mereka justru membuat suatu puncak menara yang tinggi, menjunjung, Alkitab katakan mau mencapai ke langit. Jadi itulah yang diputuskan mereka, membangun menara Babel. Kumpul di situ. Mereka pikir mereka itu bisa berkuasa. Mereka pikir mereka itu bisa menjadi orang yang terkenal, mencari nama untuk kemuliaan diri mereka masing-masing tentunya. Dan menara ini diingatkan sampai hari ini sebagai menara Babel. Allah tidak berkenan akan hal ini. Allah tidak suka akan hal ini. Allah maunya manusia itu pergi, penuhi seluruh bumi. Lalu Allah memberikan respon kepada mereka. Apa yang Allah lakukan? Allah pertama mengacau balaukan bahasa mereka. Jadi komunikasi mereka satu dengan yang lain menjadi kacau. Tadinya bahasa mereka itu sama. Sekarang bahasa mereka menjadi berbeda. Akibatnya apa? Akibatnya pembangunan itu tidak bisa terlaksana. Akibat kekacauan dari bahasa mereka, maka mereka gagal membangun menara Babel. Kalau kita perhatikan, bahasa yang dulu satu, sekarang berbeda. Mungkin kemungkinan besar sampai hari ini semua kita berbagai bangsa beda bahasa. Ada bahasa Inggris, Spanyol, bahasa Mandarin, bahasa Portugis, Italia, Indonesia, dan sebagainya. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah. Manusia harus tersebar ke seluruh penjuru bumi. Bukan untuk meninggikan diri. Bukan untuk menjadikan diri kesombongan. Keturunannya harus berpencar, tersebar. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini? Di hadapan Tuhan Allah, manusia itu tidak ada apa-apanya. Tidak boleh sombong. Apalagi ketika Allah melihat umat manusia ciptaannya itu seperti debu. Tidak tertolong kita tanpa Allah. Itu sebab jangan melawan Allah. Allah tidak boleh dilawan, apalagi mau mencari nama di sana. Tuhan Allah tahu apa yang kita lakukan kalau mencari nama, kalau hanya untuk menyombongkan diri, tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah inginkan manusia itu rendah hati. Seperti Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus, datang ke dunia ini sebagai manusia
yang rendah hati. Dia lupakan apa yang sebenarnya atau siapa sebenarnya dia. Dia adalah anak Allah. Yesus adalah Tuhan. Tapi dia lupakan itu semuanya. Dia jadikan dia itu sebagai manusia. Sama seperti kita. Cuma bedanya dia tidak berdosa. Dan dia hidup di dunia mau menyelamatkan diri kita semuanya. Menyelamatkan diri kita semua loh. Bukan menyelamatkan diri sendiri. Kenapa? Karena manusia sudah berdosa. Dia berkorban untuk kita. Dia datang bukan untuk berkuasa seperti apa yang diinginkan oleh orang-orang dalam perjanjian lama ini. Dia datang sebagai hamba. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah orang berdosa. Tidak ada satupun yang bisa membuat kita menjadi sombong. Karena kita tidak boleh menjadi sombong, maka kita hanya perlu datang kepada Tuhan. Yesus itu mengasihi kita, tidak perlu sombong. Kesombongan akan menghancurkan kita. Di mana-mana orang yang sombong akan mengalami kehancuran. Saudara, konon cerita di Surabaya ketika ada barisan antri di airport. Pas di counter tiket, orang semua antri banyak, tiba-tiba ada seorang bapak, dia nyelonong dari belakang sampai ke meja paling depan. Dia minta kepada pihak petugas ya supaya dia itu boleh didahulukan. Tolong, saya dahulukan katanya. Tetapi petugas itu katakan, Pak, itu belakang masih banyak yang antri, Bapak harus ke belakang. Ada yang datang dahulu, mereka didahulukan. Oh, Bapak itu marah, emosi, wajahnya merah, matanya melotot. Tidak, saya harus duluan katanya. Tapi petugas itu terus katakan tidak bisa. Siapa yang datang duluan, dia yang di depan. Bapak, saya mohon antri di belakang. Tapi dia bertambah marah sambil geblak-geblak meja. Dia katakan, saya harus duluan. Kamu tidak kenal saya ya? Petugas katakan, benar, saya tidak kenal Bapak. Kamu nggak kenal saya? Enggak, katanya. Saudara, orang yang sombong, orang yang menganggap diri hebat, sampai-sampai dia lupa dirinya siapa. Supaya dia tahu dirinya siapa, dia harus tanya orang, kamu nggak kenal saya ya? Alkitab mencatat kesombongan itu adalah awal dari kehancuran. Demikianlah maka orang-orang yang membangun menara Babel itu. Kesombongan itu permulaan kehancuran. Tinggi hati itu permulaan kegagalan. Jadi kita mesti hidup rendah hati. Rendah hati itu bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu artinya menganggap diri tidak ada gunanya lagi. Tapi rendah hati, kita menganggap diri kita orang yang melayani. Kalau ada kesalahan, kita minta maaf. Kalau orang ngotot, kita tidak usah balas. Itu rendah hati. Orang yang rendah hati, dia akan menang. Karena dia tidak gampang emosi. Tidak gampang marah. Perhatikan, orang yang gampang emosi, gampang marah, gampang naik darah, orang itu akan dipermalukan. Dan orang itu biasanya kalah. Taruhlah dia menang, tapi menang hanya sebentar. Menang di dalam kebencian, apa gunanya? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti Tuhan Yesus, rendah hati. Sehingga disenangi orang banyak. Bahkan orang tidak mendapatkan kesalahannya. Kita perlu belajar seperti itu. Jangan di mana-mana orang benci kita. Jangan di mana-mana orang mencari kesalahan kita. Jangan di mana-mana orang ingin menghancurkan kita. Saudara, orang yang rendah hati semestinya banyak teman, banyak sahabat.
Nah, kalau ada orang yang rendah hati, dibenci, maka si pembenci itu yang bermasalah. Si pembenci itu yang sakit jiwa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah membaca, merenungkan firman Tuhan mengenai menara Babel. Bahkan secara singkat kami boleh menelusuri peristiwa ini. Kami melihat adanya kesombongan. Tuhan, hindarilah kami dari kesombongan. Jauhkan kami dari kesombongan. Jauhkan kami dari tinggi hati. Berikan kami kerendahan hati, supaya kami boleh disenangi setiap orang. Supaya kami boleh disayang oleh setiap orang. Supaya kami juga menjadi teladan bagi setiap orang. Kalaupun kami sudah rendah hati, kalaupun kami sudah berbuat baik pada orang lain, kalaupun kami sudah senantiasa mengalah, dan tetap saja ada orang yang tidak senang pada kami, membenci kami. Tuhan, kami tahu kesalahannya bukan pada kami, tapi kesalahannya pada orang tersebut. Tuhan, Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami belajar banyak. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih, sampai ketemu.